Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengeluarkan pernyataan sikapnya terkait informasi dugaan pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja KPI Pusat. Di antaranya, KPI akan memberikan perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologi terhadap korban. Informasi dugaan pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja KPI Pusat viral di media sosial. Terduga pelaku dan korban merupakan pegawai di kantor KPI Pusat. Informasi ini beredar setelah korban menyampaikan surat terbuka melalui media sosial untuk Presiden Joko Widodo terkait pelecehan seksual dan perundungan yang dialaminya. Menyikapi hal ini, KPI Pusat telah merilis pernyataan sikapnya. Di antaranya akan melakukan langkah-langkah investigasi internal dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak. Lalu memberikan perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan secara psikologi terhadap korban. Dan menindak tegas pelaku apabila terbukti melakukan tindak kekerasan seksual dan perundungan terhadap korban sesuai hukum yang berlaku. Ketua KPI Pusat Agung Suprio menyatakan pihaknya telah menemui korban dan melaporkan kasus ini ke polisi. Tadi malam, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia sudah ke rumah korban, menemui korban dan mendampingi korban ke kepolisian. Ya, jadi ini yang kami lakukan dan setelah kami panggil nanti hari ini, kalau ada pengakuan, ya, maka kami akan menerapkan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, tindakan tegas akan kami lakukan jika pelaku memang terbukti bersalah. Menurut keterangan korban dalam surat terbuka yang disampaikannya, pelecehan seksual dan perundungan yang dialaminya terjadi saat ia bekerja sebagai pegawai di kantor KPI Pusat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkapnya kita sapa langsung jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto di kantor KPU Pusat Jakarta Pusat. Elgin, kasus dugaan pelecehan seksual ini sempat viral di media sosial dan ini merupakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dari terduga korban. Dan informasinya bagaimana pemeriksaan dan investigasi internal yang dilakukan oleh pihak KPI dan bagaimana pula proses pelaporan ke pihak kepolisian saat ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Terkait dengan proses investigasi hingga saat ini masih dilakukan. Tadi saat kami meminta keterangan kepada Ketua KPI Pusat Agung Suprio, dan rencananya hari ini akan dimintai keterangan kepada beberapa nama yang sudah dipegang yang diduga melakukan atau terlibat dalam kasus pelecehan seksual dan juga perundungan terhadap korban. Dan perlu menjadi informasi, Juno dan juga saudara, terkait dengan kasus ini sudah terjadi, dikatakan oleh Agus Suprio sudah sejak tahun 2012 dan kembali terulang di tahun 2015, dan kemudian barulah korban ini melapor atau berbicara kepada pihak Komnas HAM di tahun 2017, namun disarankan untuk diarahkan ke arah kepolisian karena terbukti adanya pelanggaran atau perbuatan pidana di sini. Dan di tahun 2019 barulah korban melakukan pelaporan terhadap polisi, namun dari pihak kepolisian ini menyarankan untuk melapor kepada pimpinan korban agar bisa diselesaikan secara internal. Dan perlu menjadi informasi, di tahun 2017 Komnas HAM ini sudah bekerja sama dengan pihak KPI untuk bersama-sama melakukan penindakan dan juga pendampingan terhadap korban terkait dengan kasus ini. Juno. Ya, hingga saat ini informasinya pihak KPI telah menemui korban, dan apakah terduga pelaku yang disebutkan dalam surat tersebut ada 7 orang, apakah juga sudah dipertemukan dan dimintai keterangannya oleh pihak KPI? Terkait dengan pihak KPI sudah bertemu dengan terduga pelaku, tadi dikatakan oleh Ketua KPI, sekali lagi Agus Suprio, hari ini akan dilakukan investigasi. Pihak KPI bersama dengan Komnas HAM dan mungkin juga dengan pihak kepolisian akan menanyakan dan juga memintai keterangan apakah betul kasus yang dilakukan ini sudah terjadi sejak tahun 2012. Dan tadi juga dijelaskan bahwa Ketua KPI Agus Suprio baru mengetahui kasus tersebut karena beliau baru menjabat menjadi Ketua KPI sejak tahun 2019, dan kembali kasus ini kembali viral di media sosial beberapa waktu lalu. Juno. Tersebut dilaporkan bahwa dugaan terjadi pada tahun 2012 dan kemudian sempat dilaporkan ke pihak Komnas HAM dan juga pihak kepolisian setempat. Terima kasih rekan Elgin Fridianto dari kantor KPU Pusat di Jakarta.